Dok, kan dikit lagi mau bulan Ramadan nih gitu. Oke. Nah, banyak nih ibu hamil nih yang penasaran sebenarnya boleh nggak sih dok puasa? Karena kan ada yang bilang janinnya nanti lapar nggak tuh nanti dok? Oke, jadi sebenarnya gini ya, kalau lagi puasa nih Dea, sebenarnya bukan nggak boleh, boleh aja selama kuat. Memang kondisinya kalau lagi puasa, asupan makanan berarti berkurang. Berkurang itu jaraknya sebenarnya. Ya, nah sebenarnya kalau mau dilihat total nutrisi, itu kita harus lihat total nutrisi per 24 jam. Jadi, kalau saat berpuasa dilihat dari sahur dan berbuka itu tidak sampai 24 jam, harusnya ya kalau nutrisinya bisa di-cover pada saat sahur dan berbuka, itu cukup, tidak perlu khawatir. Ya. Cuma permasalahannya, ibu hamil itu ada hormon progesteron nih. Hormon progesteron itu membuat gerakan usus berkurang, lebih kembung, pintu lambung sedikit terbuka, ya, sehingga akan cenderung untuk GERD. Kalau GERD akan memicu mual muntah kembali, gitu ya. Nah, kalau ibu hamil itu kurang lebih waktu kosong lambung ibu hamil selama 4 jam, kurang lebih mirip-mirip dengan waktu kosong lambung ibu tidak hamil selama 8 jam. Kurang lebih, ya. Jadi kalau dia 4 jam kosong aja dia udah bisa bikin GERD, terus mual muntah, yang ditakutkan sebenarnya satu dehidrasi. Jadi kalau ibunya dehidrasi, maka bayinya juga akan berpengaruh. Aliran darah ke bayi juga berkurang, asupan makanan berkurang, oksigen juga berkurang, dan lain sebagainya. Jadi dehidrasi itu tidak hanya berbahaya untuk ibu, tapi juga untuk bayi yang dikandung. Oke, nah itu gimana dok supaya nggak dehidrasi? Nah, sulit kalau lagi puasa, ya kan? Kita nggak bisa minum obat, kita nggak bisa makan snack, nggak bisa gitu ya. Jadi makanya aku bilang, kalau memang tidak bisa, ya tidak mampu, tidak kuat, jangan dipaksakan. Karena ibu hamil itu memang secara fisiologisnya itu berbeda dengan fisiologis ibu yang tidak hamil. Jadi bukan karena, oh ini nanti bayinya jadi kecil atau bayinya kurang nutrisi. Enggak, selama masih bisa nutrisinya diatasi pada saat berbuka dan sahur, nggak ada masalah sebenarnya. Karena yang dinilai itu nutrisi per 24 jam. Gitu. Itu satu. Kedua, pada ibu hamil ada perubahan fisiologis lain. Jadi kayak pelebaran pembuluh darah, ya, metabolisme yang juga naik dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menyebabkan ibu hamil itu gampang lapar, gampang pusing, gampang sinkop. Sinkop itu pingsan, ya kan? Apalagi kalau dia kepanasan, ya hipoglikemi, ya, kurang gula darahnya gitu, resiko untuk bisa pingsan gitu. Nah, itu juga berbahaya untuk ibu hamil. Oleh karena itu, kenapa puasa tidak boleh dipaksakan pada ibu hamil, karena memang secara fisiologis sekali lagi berubah dari ibu yang tidak hamil menjadi ibu yang hamil. Jadi bukan melulu karena bayinya, tapi juga karena ibunya. Nah itu gimana kita taunya dok? Kita sanggup atau enggak? Kadang-kadang kan suka bisa kali ya coba gitu. Ya itu sebenarnya tergantung ibunya. Kalau memang ibunya merasa lapar sekali sampai nyeri ulu hati, sebaiknya jangan dipaksakan. Berarti tidak capable untuk puasa. Nah kalau misalnya ibunya juga muntah-muntah gitu ya, jadi GERD-nya muncul sekali, itu juga tidak boleh dipaksakan. Atau ibunya jadi lemah sekali, bisa beresiko kayak pingsan dan lain sebagainya, itu juga jangan dipaksakan. Jadi sebaiknya tetap batalkan puasa dan makan gitu, karena memang butuh asupan gula darah. Apalagi kalau saat berbuka dan sahurnya nggak bisa makan banyak. Ya kan ada yang karena lagi hamil nih makannya sedikit. Iya, kalau makannya banyak dia muntah kadang-kadang gitu ya, dipaksakan gitu. Jadi itu juga artinya nutrisinya juga tidak cukup pada saat berbuka dan sahur untuk memenuhi nutrisi bayinya. Kecuali bisa makan banyak. Sahur dan berbuka tahan-tahan aja, nggak ada masalah. Nah itu makanannya sebenarnya bagusnya gimana tuh dok buat ibu hamil kalau lagi puasa? Nah ini agak tricky ya, karena memang ya, kebutuhan nutrisi ibu hamil, taruhlah kita ambil kalori deh. Kebutuhan kalori itu meningkat 300 kalori per bayi. Jadi kalau kebutuhan ibu tidak hamil 1.500, kebutuhan pada saat hamil jadi 1.800. Nah ini harus dipenuhi dalam 24 jam. Jadi berarti dibagi dua kan ya, berbuka dan saat sahur dan berbuka gitu. Nah itu harus jadi 900 harus dipenuhi. Permasalahan yang sulit adalah cairan. Cairan kadang-kadang minumnya jadi kurang. Minum harus tetap 2 liter per 24 jam ya, tapi kan kalau digeber nih 1 liter kadang-kadang jadi mual muntah, kembung ya gitu ya. Gimana tuh bagi-baginya dok?
Itu yang sulit sih, itu yang sulit. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pada saat puasa kemudian di USG air ketuban berkurang dan butuh minum banyak, kita nggak boleh puasa. Nah, untuk melihat puasa juga harus dicek ke dokter kandungan, ya, dilihat kondisi bayinya bagaimana. Jangan sampai bayinya ternyata pertumbuhan janin terhambat nih, PJT atau IUGR, intrauterine growth retardations. Jadi kecil bayinya, lebih kecil dibanding usia kehamilannya, terus dipaksakan puasa. Waduh, nanti yang terjadi takutnya bayinya semakin kecil atau bahkan bisa terjadi kematian. Jadi nggak boleh ya dok. betul, jadi kondisi kandungan pun harus diperiksa dulu sebelum puasa, ya. Kondisi ibunya juga harus diperiksa sebelum puasa, dan kalau tidak ada penyakit penyerta lebih baik. Kalau ada penyakit penyerta seperti ibunya diabetes dalam kehamilan dan lain sebagainya juga tidak disarankan. Hipertiroid dalam kehamilan dan lain sebagainya tidak disarankan juga karena memang harus konsumsi obat dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi harus dilihat kondisi ibu dan kondisi bayinya baru bisa diputuskan ini oke boleh berpuasa, tapi tetap sekali lagi ya tidak boleh dipaksakan.